Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban, mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Wallahu bikulli syai'in alim. Katakan, apakah kalian mau ngajarin Allah dengan kondisi agamamu? Sedangkan Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini jelas ya. Yang dimaksud atau alimunallaha bidinikum, ungkapan Al-A'rab yang ada di ayat 14. Kami beriman. Qalatil a'rabu amanna. Allah Maha tahu siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang baru beriman zahirnya saja. Ya. Padahal iman itu butuh betul zahir dan batin. Harus nampak di hadapan Allah bahwa antara zahir dan batin betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mengucapkan kami beriman bisa saja itu menjadi satu komitmen ya. Ya, saya siap menjadi dai misalnya. Ya, saya siap menjadi guru yang baik. Ya, bisa menjadi itu satu komitmen. Ya, tentu itu sebuah komitmen atau sebuah permintaan pengakuan Allah Maha Tahu. Ya. Atau alimunallah bidinikum. Jangan coba-coba kamu mengelabui Allah ya di hadapan manusia terkesan baik ya, tapi di sisi Allah kamu nggak ada apa-apanya. Ya. Berarti ayat ini bisa menjadi at-targhib wa tarhib. Ya. Satu ancaman dan bisa menjadi satu uh, motivasi ya. Dan sampai menjadi manusia yang dikira oleh manusia begini.
ternyata di sisi Allah nggak seperti yang diperlihatkan di depan manusia. Ya. Sehingga menjadi manusia yang disebut di surat Ali Imran ya ayat 188 ya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau. Janganlah engkau mengira orang-orang yang bangga dengan apa yang sudah ditampilkan. Ya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu. Ya. Dan ingin dipuji oleh manusia. Ya. Bima lam yaf'alu. Padahal dia tidak melakukan. Ya. Fala tahsabannahum bimafazatim minal azabi walahum azabun azim. Maka jangan dikira orang seperti mereka itu ya mendapat keuntungan dari azab. Ya, maksudnya dikira ketika diviralkan, diumumkan suatu kebaikan, terus nggak mendapat azab. Ya, bahkan yang ada walahum azabun ali. Ya, jadi ini semacam targhib wa tarhib. Ya, motivasi sekaligus warning ya, waspada. Ya, ya. Jadi di lapangan seperti apa misalnya ya? Ya, seseorang, Masya Allah, diwisuda menjadi hafidh Al-Quran. Ya, dengan berbagai macam apa ya pernak-perniknya gitu ya. Kadang-kadang Masya Allah di hotel yang mewah, pakaian yang bagus, ya diumumkan si Fulan sudah selesai 30 juz. Ya. Ini pada hakikatnya kamu atu'allimunallaha bidinikum. Ya. Mau ngajarin Allah. Saya ini udah hafal 30 juz. Gitu ya. Ya. Atau seseorang yang Masya Allah dilantik. Ya. Jadi aktivis dakwah. Ya. Ya. Rame-rame membaca satu teks komitmen. Wa'ahidullah al-azim ala sam'i wa ta'ah. Ya. Dan sebagai berbagai macam acara ya yang memiliki makna atau alimunallaha bidinikum. Dilantik S3, S2 ya. Ya dilantik pengurus sebuah organisasi ya. Itu semua memiliki makna atau alimunallaha bidinikum. Maka penting dipahami sebagai targhib ya. Targhibnya seperti Allah katakan ya. Qul atu'alimunallaha bidinikum ya siapa tahu dengan uh, katakan memfestivalkan ya sebuah perolehan ya sudah hafal 30 juz ya bahkan biasanya ada parade ya memasang mahkota di depan di kepala ibunya masing-masing ya sambil dikomen-komenin ya sehingga pada nangis itu ya. Maka itu bisa menjadi targhib ya, targhib ya baik bagi pelakunya atau orang lain ya. Kapan ya saya bisa menghafal
Alhamdulillah saya akhirnya sudah selesai menghafal. Ya. Jadi hal itu bisa jadi targhib ketika ya difahami sebagai ghibtah ya, sebagai satu kenikmatan yang harus didambakan ya. Sudah hafal, sudah katakan diakui jadi pelopor ya, pelopor dakwah, pelopor amal-amal soleh dan lain sebagainya ya. Bisa menjadi targhib karena itu semacam komitmen. Jangan main-main ya, kamu ini sudah kita akui sebagai pelopor. Ya, lakukan apa yang harus dilakukan seorang pelopor. Lakukan apa yang harus dilakukan ketika kamu sudah diwisuda yang berarti diumumkan kepada halayak. Ya. Bahkan nggak cukup di gedung itu saja, di-share di medsosnya. Sehingga semakin banyak orang tahu. Ya. Tapi hati-hati menjadi tarhib. Ya. Menjadi satu ancaman. Ya. Ya, satu warning dari Allah. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Ternyata di balik apakah itu wisuda, apakah itu pelantikan ya, ya, di balik itu ya dia tidak ada komitmen apa-apa. Ya udah saya sudah diakui, sudah dilantik, ya udah selesai nggak ada urusan. Ya, ya. Maka acara pelantikan atau wisuda tu'allimun Allah bidinikum itu bisa menjadi suatu hal yang eh, kebohongan publik yang hanya Allah yang tahu. Ya. Gimana sih kamu itu dari wisuda diumumkan kepada halayak kamu 30 juz. Setelah itu nggak ada murojaah, ya, ya, nggak ada ya apa komitmen untuk terus bersama Al-Quran, ya, ya, dilantik atau diwisuda, ya, bulan Januari, Januari bulan tahun depan nggak ada peningkatan segitu-gitu aja, bahkan cenderung menurun, ya. Maka wisuda kemarin bisa menjadi satu eh, kebohongan di depan Allah Subhanahu wa taala dan di depan hamba-hambanya yang beriman. Orang mengira wah udah dilantik, udah diwisuda berarti dia itu ala musamma sesuai dengan status yang sudah diberikan ya. Ternyata nggak ada apa-apanya. Ya. Maka ada benarnya ya jika orang dulu ya. Ya, sebutlah di zaman saya tahun 70-an, 80-an, 90-an nggak ada cerita. Orang hafal dilantik itu nggak ada. Ya, sebagaimana nggak ada orang istilahnya rajin rajin sholat malam kemudian ada pelantikan. Ya, orang selalu sholat malam tuh nggak ada. Ya. Tapi kalau mau diadakan juga nggak ada salahnya. Ya, ya kalau itu menjadi targhib, menjadi upaya mensyiarkan. Ya, ya, ini penghargaan pada orang-orang yang sudah ya, wah, dikasih sertifikat, ya, dikasih selendang, ya. Tapi kalau setelah itu nggak ada apa-apa, ya, maka bisa diancam oleh Allah. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, ya. Mendingan kamu nggak usah wisuda, tapi Allah tahu bahwa kamu ya termasuk hamba-hambanya ya, yang selalu menunjukkan kesamaan antara zahir dan batin. Ya.
zahirnya seperti itu, batinnya juga sama, ya. Ya. Maka berusaha menjadi orang-orang yang selalu sama antara zahir dan batin. Ya, ya adapun terjadi perbedaan sedikit, ya. Zahirnya 90, batinnya 80, ya insya Allah diampuni oleh Allah. Ya, yang sampai beda banget, ya. Beda banget zahirnya seperti apa gitu ya. Nggak tahu batinnya ada agenda-agenda yang jahat, ya, agar bisa mengelabui umat manusia bahwa dirinya orang alim, bahwa dirinya aktivis dakwah. Ternyata di balik itu cuma strategi untuk menghancurkan, menipu kaum muslimin. Ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Ya. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ya. Mana yamunnu memberikan sesuatu yang istimewa. Ya. Kemudian diungkit-ungkit. Nah, itu namanya alman. Ya. Kalau bukan saya yang nolong, mana bisa kamu seperti ini. Ya. Itu namanya alman. Ya. Dan di dalam surat Al-Baqarah itu menjadi penyakitnya berinfak. Ya. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Ya. Ya tentu Allah Maha tahu apakah orang itu, ya, sedang alman ataupun sedang sekedar mengingatkan, ya. Ya kadang-kadang orang suka mengungkit tapi diberi diberi catatan bagi dia. Mohon maaf ya, saya bukan ungkit-ungkit ini, ya, ya. Ya, tapi biar orang tahu, ya, biar orang nggak suudzon pada saya misalnya. Ya boleh seperti itu, ya, tapi hakikatnya apakah kamu sedang alman atau tidak, ya, hanya Allah yang tahu. Ya. Kembali kepada qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Jadi yamunnuna itu enggak boleh kepada manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada sebagian para ulama mengatakan, ya, setiap kebaikan yang kamu lakukan lupakan aja dah, lupakan. Berusahalah kamu untuk masih merasa ya nggak ada apa-apanya ini, nggak ada apa-apanya ini. Masih ada kekurangan ini, masih ada kekurangan. Karena itu akan lebih mendorong keikhlasan. Ya, ya Allah merahmati orang-orang yang terlibat di dalam penyelenggaraan Zoom ini. Ya, ya, pekanannya, bulanannya, tahunannya masih terus bertahan, ya. Ya, maka akan lebih ikhlas kalau, ya, dia ingin perannya itu tidak diketahui oleh siapapun, ya, bahwa ini, ya, itu akan lebih akan menjadi apa itu, ya, eh, menjadi rahasia kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya betul, masya Allah.
Waktu si Fulan ada acara ini, Masya Allah ya. Si Fulan nggak ada, ya jadi begini ya. Maka si Fulan ini jangan coba-coba ada perasaan. Ya, memang luar biasa nih peran saya ini. Enggak. Biarlah orang ngomong begitu, tapi kamu mengatakan, ya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, andaikan tidak ada satupun dari murid-muridku yang mengatakan, aku ini sebegini, begini ini belajar dari Imam Syafi'i. Ya. Andaikan nggak ada orang mengatakan, memang luar biasa itu sabarnya Imam Syafi'i mentar biasa ya. Jangan, ya. Ya. Maka itu semua upaya agar tidak terjerumus kepada alman, ya, mengungkit-ungkit kebaikan dirinya, ya. Dan dalam sejarah umat Islam ketika menulis itu menghasilkan tulisan dalam sejarahnya itu menjadi keharusan, ya. Ya. Jadi kaum muslimin ini dalam sejarahnya pernah pernah mengalami hidup tapi tidak punya tulisan, ya. Ya. Itu seperti sia-sia. Ya. Mereka mengatakan kullu yaumin biduni kitabatin fahuwa ghabnun. Ya. Suatu hari yang lewat tanpa menghasilkan sebuah karya tulis, maka itu kehidupan yang merugi. Ya. Jadi waktu itu nggak ada kepikir nanti tulisan ini baik dicetak atau tidak, laku atau tidak. Jadi dipikir pokoknya sebagai manusia yang diberi nikmat kehidupan oleh Allah di bumi ini harus ada jejaknya. Ya. Jangan sampai jejaknya cuma difoto doang. Ya. Jejaknya juga dalam buah pikirannya. Ya. Ya. Di zaman Abbasiyah itu ya, begitu ya. Ya. Tapi mereka takut juga terjerumus. Wah ini luar biasa, ini luar biasa. Ya. Penulis ini luar biasa. Sehingga mereka begitu banyak penulis-penulis yang tidak mencantumkan namanya. Ya. Ya. Gelap. Ya. Ya memang fi kullin khair ya. Tapi pada akhirnya mencantumkan nama itu insya Allah lebih banyak khairnya ya. Jadi kenapa mereka tidak mencantumkan namanya? Ribuan bahkan jutaan ya. Karya tulis umat itu nggak ada namanya. Ini tulisan siapa? Dari takutnya terjerumus alman. Ya. Kalau sudah alman mengarah kepada dia. Kalau sudah alman mengarah kepada tidak ikhlas. Ada keinginan, ada target-target yang lain yang diinginkan. Ya. Paling tidak salah satu karya tulis yang kita nikmati dan tidak pernah tahu kita siapa. Ya. Ya, sebelum ada istilah kiroati, ikro, ya. Dulu namanya kaidah Baghdadiyah. Ya. Kata orang Jawa turutan. Ya. Ya. Ya, di Sumatera Barat ada apa itu namanya? Jenjang, jenjang kalimatul Quran ya. Ya, itu juga metode baca tahun 70-an ya. Mungkin jarang yang tahu. Di Mesir ada qiraah tadrijiyah ya. Nah, itu hampir nggak ketahuan siapa penulisnya itu. Ya. Ya. Tentu mereka ya insya Allah menikmati keikhlasannya ya. Tapi kalau tahu kita kan ya jadi merasa berutang budi kepada orang itu atau bisa belajar ya bagaimana keikhlasan mereka ya. Tahu sendiri kan kaidah Baghdadiyah itu
sudah dipelajari berapa juta manusia. Ya. Cuma kata Baghdadiyah itu menunjukkan dia dari Irak orangnya. Ya. 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 Ya, karena tidak diketahui juga tidak diketahui siapa ahli warisnya. Ya. Ya, karena tidak ahli warisnya ya nggak ada. Nggak ada apa istilahnya royaltinya nggak ada. Ya. Jadi itu menjadi kitab bebas yang silakan siapa aja mencetak. Ya. Maka jangan ditanya pahalanya seperti apa. Ya. Sehingga buku Kaidah Baghdadiyah itu murahnya luar biasa. Ya. Mungkin kalau kita beli sekarang masih 2.000 kali. Ya. Murah sekali. Ya. Ya, jadi itu contoh ya orang dulu yang tidak mau menuliskan ya nama dirinya sebagai penulis. Ya. Kalau Imam Syafi'i cuma berandai-andai, andaikan katanya. Ya. Ya. Orang nggak tahu bahwa ya, ilmu seperti ini yang mengajarkan saya Muhammad bin Idris katanya. Ya, Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Ya, ya beliau punya kitab namanya Al-Um. Ya, andaikan orang nggak tahu kalau Al-Um itu karya saya. Ya, atau Ar-Risalah. Ya, ya begitulah ya. Ya, jadi termasuk indikasi al-iman yang benar itu manusia tidak pernah yamunnuna alaika aslam ya mengungkit-ungkit kebaikannya ya yang ada justru kebalikannya secara ekstrim ya yaitu menganggap dirinya nggak punya peran ya mas atau kurang peran ya padahal masya Allah ya jejak-jejak kebaikannya amal solehnya itu udah banyak ya tapi dia masih merasa ya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ya, nah, itu bukti ketawaduan dan keikhlasan. Ya, orang lain sudah memuji-muji, masya Allah. Ya, walaupun kadang yang memuji itu pakai ya pakai kalimat yang berhati-hati. Ini semua ya karena Allah Subhanahu wa taala ya yang diberikan lewat saudara kita ini ya ya atau kita sangat bangga ba'dallah kadang-kadang ba'dallah ya semuanya ini semua peran Allah cuma lewat fulan gitu ya, ya. Kadang-kadang sudah dipuji begitu dari mulutnya istighfar terus astagfirullah astagfirullah khawatir itu menjadi alman ya itu termasuk bukti keimanan kalau di ayat 14 dikatakan kulam tu'minu walakin qulu aslamna bukti keimanan yang benar itu manusia itu bersih dari alman ya, ya. Hatta alman internal dirinya aja nggak merasa ya nggak merasa ya saya punya peran yang luar biasa punya jejak jasa yang banyak apa ragamnya kepada umat kenapa karena yang diingat iya betul dirinya itu punya peran tapi kekurangannya kan banyak ya. Nah, mengingat kekurangan itu juga akan menyelamatkan orang dari alman, ya, mengungkit-ungkit kebaikan, ya, mengungkit-ungkit ataupun merekayasa agar ya orang lain tahu, ya, orang lain tahu bahwa orang ini punya peran yang luar biasa, ya. Maka termasuk yang perlu dihati-hati adalah ya saat acara-acara resmi di mana ada ada sambutan-sambutan itu ya itu sering jadi masalah itu ya ya yang terhormat fulan yang terhormat fulan yang terhormat fulan ya ada beberapa orang yang ketika nggak disebut-sebut gitu protes kok saya nggak disebut
Memang saya ini kurang apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau saja orang itu ikhlas, disebut aja dia beristighfar. Ya. Enggak disebut ya alhamdulillah. Ya. Ya. Ini di lapangan luar biasa ini fitnah yang terhormat itu. Ya. Ini sudah mendunia ya, apalagi di orang Arab ya. 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 Orang Arab itu kalau menyebut yang terhormat itu gabungan katanya itu bombastis banget ya. Bukan sekedar al-mukarram gitu ya, tetapi sahibul fadilah ya, al-mubajjal wal mukarram. Wah, bombastis banget ya. Nah, sebagian orang yang nggak kuat oleh fitnah gini-gini aja disebut, cuma disebut gitu doang, udah baper banget ya. Baper disebut, baper nggak disebut. Cuma urutan doang. Kenapa saya nomor 7 katanya ya. Ya, saya seharusnya nomor 2 atau nomor 3 gitu. Ya. Nah, tapi orang-orang yang betul-betul beriman, ikhlas, ya kalau bisa saya nggak usah disebut, nggak usah disebut lah. Ya, ya. Jadi ya kadang-kadang karena itu membawa fitnah, ya, ya kadang-kadang kalau saya udahlah nggak usah nyebut gitu-gitu aja, insya Allah semuanya terhormat deh, ya. Kalau saya lebih kepada suka umum yang terhormat, para asatidzah, para masyayikh. Nggak perlu disebut satu, satu, dua, tiga, empat itu ya. Khawatir itu jadi fitnah ya. Ya apalagi di kalangan orang-orang sudah kita kenal yang diistilah dengan kalangan internal ya. Jangan sampai ya. Kadang-kadang cuma sebuah rapat aja, cuma sekedar nanya doang. Yang terhormatnya 10 itu. Yang terhormat fulan, yang terhormat fulan. Ya terima kasih. Ya, ya. Iya, jadi penting orang-orang beriman menghindari hal-hal yang memancing orang yamununa, ya, mengungkit-ungkit bahwa dirinya telah berislam, ya, baik dalam peran, baik dalam perannya bisa bersodako, perannya bisa pemikiran, ya, nggak boleh ada alman, ya, sehingga Allah katakan la tamunnu alayya islamakum, ya. Sudahlah, jangan kamu ungkit-ungkit kepada saya, kata Allah, peran-peran keislamanmu itu. Ya. Karena kebaikan apa saja yang bisa kamu lakukan, itu karena karunia Allah kepadamu. Karena hidayah Allah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Ya. Ya. In kuntum sadiqin. Ya. Maka siapa yang mengembalikan ya keunggulan-keunggulan peran, keunggulan-keunggulan jejak kepada Allah. Enggak mungkin dia itu yamunnun. Ya. Sehingga selalu dalam keikhlasan. Orang mau juga, Masya Allah ya beliau itu ya begini, begini, begini. Dalam dirinya. Wa ma taufiqi illa billah. Itu semua pertolongan Allah. Ya, ya. Jadi sama sekali dia tidak merasa bahwa dirinya orang luar biasa. Ya. Enggak. Ya. Banyak kekurangan ya. Orang lain juga ada cuma nggak disebut aja ya. Ya. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Ya. Jadi kalau sudah meyakini yamunnu alaikum, memang manusia itu ya akan terjadi ya perbedaan yang terkadang nggak masuk akal. Ya, ya, Masya Allah, hamba-hamba Allah yang merasakan nikmatnya ngaji ini, ya kadang-kadang di hatinya itu teriak sedih ya, ya, ya kenapa saudara saya nggak mau ikutan ngaji, padahal ini luar biasa, ya kurang apa menariknya, ya itu perasaan bagus, ya, ya. Tapi hati-hati justru perasaan itu ya mengarah kepada perasaan
Saya dong hebat, saya dong pecinta ilmu, saya dong punya wawasan yang lebih. Kamu sih nggak mau ngaji, ya. Jadi tetap harus hati-hati, ya. Ya. Jadi alhamdulillah saya di ditolong oleh Allah rajin ikut kajian ini. Bahkan Masya Allah catatan saya banyak, ya. Ya. Apa yang bisa dibanggakan? Karena itu balillahu yamunnu alaikum. Ya. Hanya Allah yang menggerakkan kamu punya kemampuan menikmati, mencatat, ya, merenungi, bahkan tidak sedikit ya orang-orang yang ngaji begini aja ya meneteskan air mata dan seterusnya. Ya, ya, sebagian mengatakan mohon maaf Ustaz, saya nggak berani on cam itu karena saya kalau ngaji itu bawaannya berderai air mata melulu katanya begitu. Ya. Ya Alhamdulillah, tapi hati-hati ya kamu bisa begitu itu karena Allah baik banget sama kamu. Ya. Balillahu yamunnu alaikum. Allah yang berjasa sama diri. Sehingga Allah masukkan hidayah. Orang lain tertarik aja enggak. Masya Allah. Sedangkan kamu ya. Allah alam ya. 5 tahun ya duduk tiap Rebu pagi begini. Catatan sudah banyak banget ya. Ya itu Allah ya. Yang belum mendapat yamunnu alaikum an hadakum lil iman ya. Ya segala cara ya. Kadang-kadang panitia itu sampai udahlah Umi ikut aja, udah jangan mikirin ya. Jangan mikirin biaya apa-apa dah yang penting ya Umi masuk aja gitu. Tapi belum yamunnu alaikum man hadakum ya. Enggak tertarik ya. Sebagian ya saya tanya, ya Ibu kenapa kok nggak mau ikut kajian ini? Jawabannya apa? Saya minder ya. Saya minder Pak Ustadz kalau mau ikut. Apa yang diminderin uang ini? Ya istilahnya online begitu. Ya, ya, ya. Istilahnya ya udah off cam kamu udah gak diketahui orang ya. Ya. Apa yang diminderin? Mungkin kalau tiap harinya offline gitu ya. Ya. Masih mungkin ya minder. Ini cuma Zoom doang ya. Ya. Ya, ya itulah yang satu yamunnu alaikum an hadakum ya. Allah telah memberinya hadiah yang istimewa sehingga dia mau mengakses sumber hidayah ya. Mengakses sumber hidayah aja sudah disebut yamunnu. Bagaimana dari akses itu menjadi amal ya. Lebih tinggi lagi yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin ya. Para ulama itu mengatakan kenapa sih Al-Quran itu ada hudan lil muttaqin, ada hudan warahmatan lil muhsinin, tapi ada hudan linnas. Ya, ya, ya. Maka dikatakan ketika hudan linnas, maka Allah inginkan, ayo dong akses Al-Quran itu. Ya, kalau belum bisa mengamalkan, minimal sebagai sumber informasi. Ya, kamu jadi tahu, oh begini ya cara beriman. Ya. Oh begini ya kalau diri kita berada dalam posisi ya ya katakan sedang diviralkan, viral baru selesai 30 juz, viral habis dilantik ya jadi pengurus ya organisasi tertentu misalnya ya. Oh adabnya begini ya. Tahu aja dulu ya. Ya, amalnya belum ada. Akses lagi ya. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi ya. Insya Allah terbuka hatinya untuk mengamalkan. Ketika mengamalkan, istilahnya hudan lil muttaqin. Hudan wa bushra lil mu'minin. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ya, ya begitu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum
lil imani in kuntum shadiqin. Ya. Sekecil apapun yang ada dalam diri kita ini yang diridhoi oleh Allah, kembalikan kepada Allah. Ya. Sekecil apapun, ya. Mau makan jadi ingat Bismillahirrahmanirrahim. Itu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ya. Mau masuk toilet kaki kiri, mau masuk masjid kaki kanan. Ya, kenapa begitu? Ya memang anjurannya seperti itu. Kamu bisa begitu itu balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Nah, apalagi sholat 5 waktu berjamaah, ya, ya. Oh, apalagi Al-Quran dihafal. Wah, itu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ya. Maka siapa yang selalu berada dalam perasaan seperti ini, insya Allah aman dari ghurur, ya, ya, dari merasa a'jabakum, ya, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum, ya. Dia akan selalu tawadhu di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Wa ma taufiqi illa billah, ini hanya Allah yang mengarahkan saya, ya, ya. Walaupun jangan dijawab lagi, oh berarti saya sih belum diarahin sama Allah, ya makanya saya begini-gini aja ini, jangan gitu juga, ya. Kalau ada orang begitu, kamu pelajari, ya. Kenapa itu orang kok mengalami yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin, ya hafal, ya paham ini. Kamu pelajari, ya. Oh, ternyata orang itu sudah memang berangan-angan terus. Tuh, kapan ya saya bisa hafal? Kapan ya saya, gimana saya jangan sampai dipanggil oleh Allah, ya, juz 30 aja nggak hafal misalnya, ya. Terus orang itu berdoa, terus orang itu menyediakan waktu, menyempatkan waktunya, bukan nyari kesempatan, menyempatkan waktu. Terus orang itu sabar, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya udah, terjadilah balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Yang bersangkutan tetap aja mengatakan wa ma taufiqi illa billah. Ya betul, saya memang udah keinginan lama, betul saya udah selalu berdoa, betul saya selalu bertawassul, beramal-amal soleh agar Allah memudahkan, ya, tapi tetap aja kekurangan saya lebih banyak, kekurangan saya lebih banyak, ya. Ya, sehingga yamununa alaika an aslamu kullatamunnu, ini yang paling penting lagi, menghasilkan husnudzon kepada Allah, ya. Ya. Allah itu nanya kepada Ibrahim, fama dhannukum birabbil alamin, gimana sih perasaanmu kepada Allah, ya. Kalau perasaanmu baik, insya Allah Allah baik kepadamu, ya. Jadi menghindarkan diri dari alman itu insya Allah terhindar dari jenis manusia surat Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu, ya, ya fa akramahu wa na'amahu, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan, ya. Jadi ketika mendapat ujian, ya, keluar tuh almannya, ya. Saya ini kurang apa, ya. Sholat udah, qiyamul lail udah, istri udah, wah semua diikut semua. Kok hidup saya begini? Ya, ya. Maka terhadap orang-orang seperti ini Allah kasih cerita namanya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ya. Wah kurang apa itu solehahnya, ya. Segala ada, ya. Tapi ujung-ujungnya
mendapat ujian yang enggak masuk akal. Ya, ya. Sampai dituduh. Kelihatannya aja kamu itu soleh, padahal kamu itu pelacur. Maka abuki mra'asau'i wa makanat ummuki baghiyya. Ya. Oh, apa tidak menyakitkan seperti itu? Ya. Ya, maka dengan ayat ini insya Allah enggak. Ini semua ujian Allah ingin mengangkat saya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ya, ya. Nabi Yakub itu kurang apa solehnya. Tapi hampir 30 tahun berada kesedihan kehilangan putranya Yusuf alaihissalam. Sehingga dikatakan, idza talal bala azumal ata. Ya, apabila ujian itu semakin panjang, akan semakin besar juga pemberian kepada Allah. Ya, kaum muslimin di Filistin, alhamdulillah sudah ya berkat kekuasaan Allah dengan peran-peran kaum muslimin yang ada, bil khusus peran-peran TNI yang saat ini menjadi penjaga perdamaian, ya, ya, walaupun masih ada kecolongan dikit-dikit, tapi jauh lebih ringan. Tapi yang ada sekarang, ya, eh, apa angin topan, apa hujan deras, apa banjir, ya, cuaca yang sangat dingin, masya Allah, ya, nggak diuji dari manusia, diuji dari alam, ya. Tapi ya bagi mereka itu adalah peluang mengamalkan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin ya, tanya mereka salat-salatnya selalu banyak baca ayat ini wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saja mereka mau terjerumus, yamunnuna alaika an aslamu. Ya. Wah, begitu banyak bahasa-bahasa untuk alman. Nah, kita ini kan berjihad ya Allah, kok begini? Kita ini kan tentaramu ya Allah, ya. Kok mengalami begini? Ya. Tapi kalau disikapi dengan husnudzon, ya sebagaimana yang dialami oleh pasukan Badar kan juga mereka mengatakan begitu. Kita ini kan tentara Allah. Kok air aja nggak punya gitu ya. Ya. Makanya kemudian Allah turunkan air. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijzas syaitan. Ya. Kalau kamu husnudzan pada Allah, ya, karena tidak ingin mengalami yamunnuna, mengungkit-ungkit, insya Allah Allah punya cara, ya, agar kamu tidak terjerumus kepada suudzon kepada Allah. Ya. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Ya. Sungguhnya Allah itu maha tahu terhadap apa yang terahasiakan di langit dan bumi. Ya, ya begitulah ya di balik perjuangan orang-orang beriman, ya berharaplah siapa tahu 2 tahun lagi, 5 tahun lagi yang sudah ketahui Allah gimana kondisimu. Ya, ya. Jadi mirip seperti akhir surat Hud juga mirip seperti ini ya. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Semua permasalahan hidup ini kembali kepada Allah. Nggak mungkin lepas dari pantauan Allah. Ya. Yang penting apapun kondisimu, fa'budhu wa tawakkal alaih. Ya. Kalau di ayat ini apapun kondisimu, kamu laksanakan akhlak-akhlak hablum minan nas al-hujurat ini ya. Wallahu basirum bima dan Allah Maha melihat ya apa yang kalian lakukan ya, ya. Tidak akan ya, tidak akan yang terlewat bagi Allah ya. Ya istilah orang Jawa itu Allah mboten sari ya.
La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, ya, ya. Gak apa-apa ya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya ya. Ya. Demikian jamaah rahmakumullah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.